Baik, untuk season selanjutnya, yaitu season terakhir tentang arti dan makna bubur weton. Dan saya jelaskan dulu ini maknanya apa dan artinya seperti apa. Dan ini yang pertama saya jelaskan perihal melati. Melati artinya supaya kita diingat selalu sederhana, tidak sombong. Filosofi melati. Yang kedua, dimulainya segala sesuatu atau kawiwitan. Mana berikutnya yaitu manunggaling lati, bersatunya hati dan lubuk hati. Sedangkan warna melati adalah putih, melambangkan simbol kebersihan, kesucian hati kita. Warna bunga melati. Terus selanjutnya ada bunga kantil, di dalamnya ada bunga kantil. Artinya atau bermakna tetap ing laku lan lampah, atau kita berpegang teguh pada langkah kita. Tekad kuat dari hati sebagai penuntun setiap laku dan langkah. Kantil, kantile nganti tenanan ora amung melu-melu lian. Jadi tertanam kuat tanpa menghiraukan yang lain. Jadi punya pedoman atau prinsip yang dipegang. Kumantil ilmu, kelakon kantil laku, atau ilmu, segala ilmu hanya dapat diraih dengan usaha dan tekad yang kuat. Kukuh untuk menggapai keluhuran. Dan tansah kumantil samu barang sifat kang becik lan luhur. Selalu diikuti sifat yang baik dan berbudi luhur. Terus untuk selanjutnya, mana selanjutnya yaitu jika bunga kantil dan melati digabung jadi satu, mempunyai makna semua ajaran suci leluhur selalu dijaga kuat di hati sanubari dan menjadi tuntunan dalam setiap lagu dan langkah kita. Itu makna kantil, bunga kantil dan melati. Terus di dalamnya ada bunga kenanga, mempunyai arti atau filosofi capailah segala keleluhuran seperti pencapaian para pendahulu. Jadi kita mengingat pencapaian para pendahulu kita supaya kita meraih apa yang kita harapkan. Gayun opo kang dadi kautamane ngaurip. Jadi gapailah apa yang menjadi keutamaan hidup kamu selama ini. Kenanga mempunyai filosofi kena ngapura atau diterimanya segala permohonan maaf. Jadi harapan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya permohonan maaf kita bisa dikabulkan. Filosofi selanjutnya itu keneng ing anggo, supaya anak keturunan selalu menjaga warisan tradisi leluhur yang baik. Jadi filosofi bunga di dalam kelas itu seperti itu. Terus makna selanjutnya, air putih melambangkan atau bentuk wujud dari kejernihan pikiran. Jadi filosofi pengharapan kita mulai dari air, bunga melati, kenanga, dan kantil
mempunyai arti dan makna dan tujuan seperti itu. Terus sekarang dupa. Nah ini dupa itu Yosua mempunyai pengharapan adalah mempunyai pengharapan atau wujud makna dari manifestasi segala keinginan menuju ke atas, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Jadi asap dupa akan merekam apa yang kita ucapkan, apa yang kita hajatkan, diserap melalui asap tadi dan disatukan ke alam, ke udara, atmosfer, bumi, itu disatukan dan disampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar keinginan kita selalu terkabulkan. Terus untuk filosofi lagi, untuk manifestasi segala keinginan menuju ke atas, satu keinginan kita. Yang kedua aromaterapi. Jadi dari aroma melati, aroma bunga, dan aroma dupa bisa menghilangkan bau-bau yang tidak sedap, pikiran kita bisa fresh, itu ya. Jadi tidak pengap di suatu ruangan tadi. Terus fungsi dari dupa yaitu mengusir serangga. Jadi hama-hama apapun seperti tikus, kecoa itu bisa pergi menjauh. Selanjutnya menambah kekuatan spiritual. Spiritual kita akan makin powerful. Dan tidak kalah pentingnya dupa mulai dari ujung nyala ini sampai pangkal. Ini melambangkan atau punya arti usia manusia semakin lama semakin berkurang. Seperti dupa yang terbakar. Dari lahir usia 0 sampai pangkal kita akan meninggal. Jadi artinya mulai dari usia 0 sampai pangkal ini adalah batas usia manusia. Oke, air bunga sudah, melati, kantil kenanga, dupa, sekarang bubur filosofinya. Bubur putih tandanya kakang kawah, dulur saudara tua kita, tepatnya di timur. Artinya atau sifatnya suka kekayaan, materi, kepemilikan, wanita, tahta, harta. Berikutnya melambangkan lambang sperma bapak dan sel darah putih. Berikutnya lambang bapak Bopo Angkoso yang senantiasa mengayomi segala kehidupan. Dan timur warnanya putih, artinya tulus hati. Selanjutnya untuk warna merah, tandanya saudara empat kita yang nomor 2, berarti ari-ari. Tepatnya di barat. Mananya atau sifatnya suka bersaing dan suka konflik, tidak harmonis, antagonis, kebanggaan, sehat dan bahagia, lambang ibu sel darah merah, lambang ibu pertiwi yang selalu membopong semua kehidupan tanpa punya rasa lelah. Ini makna bubur
merah. Dan sifatnya bubur merah adalah pemarah, semangat gitu ya. Terus selanjutnya bubur kuning. Mana dari bubur kuning adalah tanda dari saudara kita nomor 3 atau kakang kawah Darari. Nah, itu nomor nomor 3 ya. Ini nomor 3. Tempatnya di selatan, mempunyai arti pengetahuan dan logika, juga keberuntungan. Adapun sifatnya adalah serakah, mementingkan nafsu sendiri. Tempatnya biasanya di perut, kesenangan. Terus selanjutnya bubur warna hitam. Hitam tandanya atau punya filosofi sedulur kita yang nomor 4. Tempatnya di utara. Arti dan makna dari bubur ireng, bubur hitam adalah mementingkan isi perut, kesialan, keruwetan. Dan sifatnya tadi, bubur hitam tadi adalah menurut warnanya adalah kejam. Terus kita beralih ke bubur selanjutnya, itu warna hijau. Untuk warna hijau mempunyai makna pancer atau badan wadak. Tempatnya di tengah dan sifatnya adalah kelanggengan, kedamaian, dan ketenangan. Udah ya? Baik. Bubur kelima karakter tadi yang dicerminkan bubur sudah saya jelaskan. Dan ini namanya bubur sengkolo. Bubur sengkolo ada sengkolo putih dan sengkolo merah. Namanya sengkolo merah, yaitu yang sama tadi sifatnya yang sudah saya jelaskan tadi, bubur warna hitam, warna merah dan putih. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat tentang bubur ponco warna ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.